Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahistianingsih, nomor induk mahasiswa C1C020118. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi linear sederhana untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wilmi Eka Putra. Nah, langsung saja, apa itu analisis regresi? Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, variabel penyebab disebut dengan bermacam-macam istilah. Ada yang menyebutnya variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen, atau variabel X, karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Nah, sedangkan variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi, atau variabel dependen, atau variabel terikat, atau variabel Y. Nah, selanjutnya ada manfaat analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri untuk menentukan sejauh mana variabel independen atau variabel X tertentu mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Salah satu manfaat dari analisis regresi adalah untuk menghasilkan wawasan mengenai bisnis yang dapat diketahui kapan saja. Nah, dengan adanya analisis regresi akan menjadi lebih mudah untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Tidak hanya itu saja, dengan analisis regresi juga dapat mengalokasikan sumber dana dengan lebih efisien dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan pada bisnis. Selanjutnya, analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menjelaskan variabel dependen tersebut. Analisis regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel terikat atau variabel Y menggunakan satu variabel bebas atau variabel X. Pada bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan korelasi dengan variabel terikat. Untuk mengetahui bahwa variabel bebas X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat Y, dapat digunakan analisis korelasi. Biasanya, pada analisis ini, hubungan yang dimiliki antar variabel bersifat linear. Artinya, perubahan yang terjadi pada variabel X nantinya akan diikuti oleh variabel Y secara bertahap. Regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, dengan Y itu variabel dependen, X variabel independen, A adalah konstanta, dan B koefisien regresi. Nah, ini ada contoh soal analisis regresi linear sederhana. Tabel di samping ini adalah hasil observasi terhadap sampel acak yang terdiri dari 8 desa di kota Alfabet mengenai pendapatan dan pengeluaran kesehatan penduduk desa bersangkutan selama tahun 2010. Nah, di sini ada 8 desa A, B, C, D, E, F, G, H, dan pendapatannya itu dinyatakan dalam jutaan rupiah dan pengeluaran kesehatan juga dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, untuk mendapatkan persamaan regresi linear sederhana, kita perlu membuat tabel seperti ini. Nah, desa A, B, C, D, E, F, G, H berarti jumlahnya ada 8 desa. X1 itu didapat dari pendapatan. Pendapatan desa itu dinyatakan dalam 1 jutaan rupiah. Kita bisa lihat desa A pendapatannya 21 juta, desa B 15 juta, desa C ada 15 juta juga, dan desa D ada 9 juta, seterusnya sampai desa H. Dan untuk Y1 itu didapat dari pengeluaran kesehatan. Kita bisa melihat desa A ada 4 juta rupiah, desa B ada 3 juta rupiah, pengeluaran desa C ada 3,5 juta rupiah, dan desa D ada 20 juta rupiah, dan seterusnya. Untuk X kuadrat itu didapat dari X1 pendapatan dikali kalau dipangkatkan, jadi 21 dikali 21 ada 441, seterusnya sampai desa H. Dan untuk Y kuadrat itu dari perpangkatan dari nilai Y1. Jadi, kalau di sini kita bisa lihat untuk desa A itu 4,4 juta dikali 4 juta berarti 16 juta. Untuk desa B 3 juta dikali 3 juta berarti 9 juta, seterusnya sampai desa H.
Selanjutnya untuk X1Y1 itu didapat dari perkalian dari pendapatan dikali pengeluaran kesehatan. Di sini ada untuk desa H pendapatannya ada 21 dan pengeluaran kesehatannya ada 4. Berarti 21 dikali 4 ada 84. Seterusnya untuk desa B 15 dikali 3 ada 45. Seterusnya. Dan jangan lupa dibuat jumlahnya di bawah. Nah, untuk itu kita lihat rumusnya. Rumus B itu N atau jumlah sigma X1Y1 dikurang jumlah sigma X1 dikali sigma Y1 per jumlah sigma X kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Nah, B itu kita masukkan saja rumusnya. N itu ada 8 jumlah desanya. A, B, C, D, E, F, G, H itu 8. Dan jumlah X1Y1 ada 343,5 dikurang sigma X1 itu jumlahnya 108 dan sigma Y1 itu jumlahnya 24 dan per N-nya tadi 8, sigma X1 kuadrat itu ada 1620 dikurang sigma X1 kuadrat itu 108 kuadrat. Berarti kita hitung dan mendapatkan hasil 0,12037037 atau dibulatkan menjadi 0,12. Berarti B itu 0,12. Dan untuk mencari A itu rumusnya rata-rata Y dikurang B X rata-rata, atau diturunkan lagi A sama dengan sigma Y1 per N dikurang B sigma X1 per N. A sama dengan sigma Y1 itu ada 24 dan N-nya itu ada 8, berarti 24 per 8 dikurang B. B kita udah hitung tadi di pertamanya, udah hitung pertama itu dapat 0,12037. Nah, per sigma X1 ada 108 dan N itu 8, berarti dapat hasil dihitung itu 1,375. Persamaan regresi linear untuk pengeluaran kesehatan terhadap pendapatannya berarti itu Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 1,375 plus 0,12X. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.